never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez memberikan nasihat kepada timnya usai menjalani sprint race MotoGP Qatar 2023. Menurut Marquez, Honda masih kurang cepat meski sudah melakukan berbagai perubahan. Marquez finish di urutan ke-11 sesi balapan sprint race MotoGP di sirkuit Losail, Doha, Qatar, Minggu, 19 November 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Usai balapan, pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengeluh soal kecepatan Honda yang tidak berkembang sejak MotoGP Malaysia 2023. Pembalap asal Spanyol itu merasa perubahan aerodinamis yang dilakukan pada motor RC213V justru kurang memuaskan. Menurutnya, penggunaan sayap motor yang sedikit lebih besar malah membuat laju kuda besi menjadi lambat. Ketika saya membuat komentar ini di Sepang, kami menggunakan sayap yang sangat kecil. Sekarang kami memiliki sayap kecil yang lebih besar, yang berarti kecepatan tertinggi kami lebih rendah. Tentu saja membutuhkan tenaga mesin yang lebih besar jika menggunakan aerodinamis yang lebih besar, ungkap Marquez seperti dikutip Speedweek, Minggu, 19 November 2023. Lebih lanjut, Marquez mengaku akan selalu memberikan nasihat terbaik kepada Honda sebelum cabut ke Gresini Ducati pada musim depan. Pembalap 30 tahun itu berharap, nasihatnya akan membuat Honda berkembang untuk musim selanjutnya. Sebagai seorang pembalap, saya melakukan semua yang saya bisa di trek balap untuk memberikan yang terbaik, meskipun saya akan berpindah ke pabrikan lain dalam seminggu. Saya terus berusaha memberikan komentar yang paling bermanfaat kepada Honda, kata Marquez. Saya menasihati mereka dan menyarankan arah apa yang harus mereka ambil di masa depan. Hari ini saya jelaskan kepada mereka, tanpa kecepatan tertinggi Anda tidak bisa bertarung demi gelar juara dalam satu kejuaraan. Karena saya kehilangan posisi di setiap straight hari ini. Hal ini membuat balapan menjadi sangat sulit. Anda memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, mereka tahu itu. Saya yakin mereka bisa melakukan pekerjaan ini di masa depan, jelas dia. Di sisi lain, petualangan Marc Marquez bersama Honda akan segera berakhir. Ia mengaku terus berusaha memberikan data yang berguna kepada para insinyur. Sementara itu, Jorge Martin menyalahkan Michelin setelah masalah ban membuatnya berada di urutan ke-10 MotoGP Qatar. Pembalap Pramac Racing bahkan mengatakan mereka mencuri gelar MotoGP darinya. Martin tampil luar biasa di sprint race di GP Qatar untuk memangkas keunggulan Francesco Bagnaia menjadi 7 poin dan memaksakan perebutan gelar juara di seri penutup Valencia, minggu depan. Namun pada balapan Minggu, Martin berjuang keras sejak awal dan berakhir dengan selisih 14,819 detik dari pemenang Fabio Di Giannantonio yang berada di posisi ke-10. Dan selisihnya dengan Bagnaia yang berada di posisi kedua, bertambah menjadi 21 poin. Martin menyalahkan kinerja ban belakang yang seperti batu sejak awal balapan 22 lap. Ia mengisyaratkan kemarahan pada Michelin meskipun tak menyebutkan nama pemasok ban tersebut. Sulit untuk dimengerti, katanya. Sepertinya saya lupa mengendarai motor. Saya pikir Anda bisa melihat di awal ketika ban belakang mulai berputar, itu seperti batu. Biasanya hal ini terjadi saat lintasan kotor. Itu tidak, karena itu adalah grid, dan ketika ban mungkin memiliki 30 putaran di atasnya, dan itu tidak karena masih baru. Jadi, Anda bisa menebak sendiri apa yang terjadi. Sejak saat itu, saya mencoba untuk sedikit mengaturnya, tetapi saya merasa saya menabrak setiap tikungan di bagian belakang. Sangat disayangkan bahwa kejuaraan seperti ini, setelah musim yang luar biasa, bekerja keras. Saya merasa mereka, Michelin, mencurinya dari saya karena saya pikir saya bisa melakukannya, menang, sebelum balapan ini.
Marc Marquez akui selalu berusaha hindari Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP Qatar 2023. Sebab, sang pembalap Repsol Honda tidak mau merugikan pihak manapun yang mengacaukan perburuan gelar juara dunia MotoGP 2023. Gelar juara dunia MotoGP 2023 kini diperebutkan oleh Bagnaia dan Martin. Keduanya bersaing ketat hingga seri-seri terakhir pada musim ini. Pada sprint race dan juga balapan utama MotoGP Qatar 2023 yang digelar di sirkuit Lusail, Doha, Qatar, Marquez beberapa kali memiliki kesempatan untuk berusaha menyalip ataupun bersaing ketat dengan Bagnaia dan Martin. Namun, dirinya memutuskan untuk berkendara lebih tenang. "Saya tidak ingin mendapatkan masalah," jawab Marquez sambil tersenyum dilansir dari Speedweek, Senin, 20 November 2023. "Saya tahu kemenangan tidak akan mengubah apapun bagi saya, tetapi kekalahan akan sangat berarti bagi mereka," lanjutnya. Oleh karena itu, Marquez pun sadar diri dan tak begitu memaksakan diri pada MotoGP Qatar 2023 akhir pekan lalu. Dia sadar bahwa kedua pembalap itu lebih membutuhkan poin dibandingkan dirinya. "Saya juga tidak bersaing untuk papan atas klasemen. Jika situasinya berbeda, saya mungkin akan berjuang sekuat tenaga. Akan tetapi, untuk apa saya menyalip Bagnaia pada Sabtu saat saya tak memiliki ritme tinggi sepertinya?" ujar Marquez. "Begitupun dengan Martin pada Minggu dengan menyalipnya agar saya bisa mendapatkan 1 poin tambahan. Itu tidak akan mengubah hidup saya, tetapi jika saya melakukan kesalahan hasilnya akan berbeda. Jadi, saya lebih memilih untuk berkendara di belakang mereka," pungkasnya. Di sisi lain, Jorge Martin tampil loyo di balapan utama MotoGP Qatar 2023, semalam. Dia memulai di posisi kelima, namun finish ke-10. Marc Marquez, yang membuntutinya sepanjang setengah balapan, buka suara mengapa dirinya tidak mencoba melewati Martin, beda dengan pebalap lainnya. Perlu diketahui, pada balapan Senin dini hari, Jorge Martin tampak punya masalah pada area ban motornya. Ketika start, ban belakang motor Ducati Desmosedici GP23 tunggangannya mengalami selip. Sementara itu, pemimpin klasemen MotoGP, Francesco Bagnaia, mengaku insiden di tikungan 1 dengan Fabio Di Giannantonio di Grand Prix Qatar membuatnya ketakutan di lap-lap terakhir. Bagnaia memimpin sebagian besar balapan Minggu, 19 November 2023, di sirkuit Losail yang berlangsung selama 22 lap, tetapi disalip oleh Di Giannantonio pada lap ke-19. Mencoba menyalip lagi, pembalap Ducati itu mendapati dirinya terseret slipstream Di Giannantonio dan hampir menabrak bagian belakang motor rider Gresini di tikungan 1 pada awal lap ke-20. Pecco melebar ke area runoff dan membiarkan lawannya lolos untuk meraih kemenangan perdananya. Jadi runner-up, ia menambah gap jadi 21 poin dari Jorge Martin, yang direpotkan dengan ban.